Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat bertemu lagi di video ini. Sebelumnya saya akan berbagi beberapa cerita yang berdasarkan kisah nyata. Mudah-mudahan cerita ini dapat diambil hikmahnya buat kita semua. Baiklah, ini kisah sahabat saya yang kebetulan memiliki anak putri di bawah 5 tahun usianya, yang pada saat itu dalam keadaan sakit, dan si Fulan ini dibawa ke rumah sakit. Di sana diupayakan oleh sang dokter dengan maksimal dengan kondisinya. Pada pertolongan pertama, anak tersebut hendak diinfus, dan entah apa yang terjadi dalam usahanya selama 2 hari atau 3 hari, jarum infus tidak dapat masuk ke kulitnya. Sudah dicoba di beberapa titik, di tangan, di kaki, di paha, dan di bagian tubuh yang kira-kira urat tadinya bisa dimasukkan oleh jarum infus. Dan waktu itu yang terjadi, semua titik dicoba ternyata gagal. Dan pada saat itu akhirnya tim dokter melakukan tindakan yang semestinya, ya lewat leher. Infus dimasukkan lewat leher. Karena lewat leher, jadi untuk makanan atau minuman anak itu tidak bisa melalui mulut, tetapi melalui selang di hidungnya. Setelah 2 minggu perjalanan itu, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan, alhamdulillah anak tersebut sembuh kembali, walaupun dengan untuk sementara karena luka di leher. Selama seminggu di rumah, anak tersebut minum susu melalui selang yang ada di hidungnya. Alhamdulillah, setelah lewat sebulan anak tersebut sehat, dan ternyata setelah sebulan itu anak tersebut akhirnya ada sakit, terjadi sakit lagi, dan oleh orang tuanya dibawa lagi ke dokter, tetapi bukan ke rumah sakit yang pertama. Di rumah sakit ini kejadiannya dalam 1 hari sudah dicoba lagi untuk dimasukkan infus oleh tim dokter. Itu sama kejadiannya seperti yang sebulan lalu di rumah sakit yang lain, si infus tidak dapat masuk. Yang terjadi pada saat disuntik di sebelah di kanan, ya, di tangan, itu malah terjadi pembengkakan, dan menjadi kebingungan kenapa bisa terjadi seperti ini. Alhamdulillah, waktu itu kedua orang tuanya mencoba syariat, dan ini yang mungkin yang ingin saya bagikan kepada sahabatku sekalian yang kebetulan menonton channel ini. Ini saya sharing seperti ini, mudah-mudahan jadi pelajaran. Jadi apa yang terjadi, hikmahnya pada saat itu, saat anaknya itu tidak bisa dimasukkan jarum infus, yang dilakukan oleh orang tuanya, satu, dia berdoa meminta kepada Allah untuk agar dibantu supaya sehat si Fulan ini.
Satu yang tindakan pertama, sang ayah membacakan surat, bukan surat ya tadi, ayat An-Nas di ayat 1 di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas, sebanyak 7 kali dan ditiupkan kepada air yang di dalam botol, lalu sedikit diminumkan kepada sang anak. Kebetulan sang anak masih bisa minum walaupun sedikit-sedikit, dan alhamdulillah izin Allah, dalam setelah menunggu sehari akhirnya sang anak bisa untuk diinfus. Setelah 2 hari berjalan waktu setelah infus masuk, sang anak sudah ada perubahan karena tadinya kondisinya lemah karena mungkin kurang nutrisi, tapi setelah masuk infus alhamdulillah ada perubahan yang positif. Sang anak terlihat segar, sehat ya, dengan upaya yang dilakukan dokter, obat-obatan dan segalanya, sang anak terlihat ada membaik. Tetapi yang menjadi keheranan bagi orang tua dan maupun sang dokter, pada saat kondisi yang begitu bagus secara fisik, tetapi trombositnya terus menurun dari 150 130. Jadi rumah sakit belum bisa memutuskan untuk memulangkan sang anak. Dengan ikhtiar lagi, orang tuanya akhirnya berdoa, dan waktu itu yang dilakukan adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali. Setiap 1 kali pembacaan surat Al-Ikhlas ditiupkan ke ubun-ubunnya secara perlahan, dengan berharap pertolongan Allah, dengan berharap agar anak tersebut sehat kembali. Alhamdulillah selang sehari sang anak pun pulang dengan kondisi sehat. Jadi balik lagi, ikhtiar apapun, doa dan medis yang dilakukan oleh sang orang tua membawa sang anak sehat kembali. Alhamdulillah. Yang ingin saya bagikan di sini adalah ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin seperti dicontohkan pada kisah tadi, tetap doa, memohon pertolongan kepada Sang Pencipta harus terus dilakukan. Itu adalah salah satu upaya kita sebagai manusia yang wajib dalam berikhtiar. Mudah-mudahan ceritanya yang saya bagikan ini akan menjadi inspirasi untuk mungkin dari sebagian saudara kita, tetangga kita kebetulan yang sama peristiwanya, kesulitan waktu dicoba diinfus oleh sang dokter atau tim medis. Jadi itu yang pertama dilakukan, membaca ayat pertama dari surat An-Nas sebanyak 7 kali ditiupkan ke botol air oleh sang bapak dan diminumkan sedikit-sedikit sebisanya masuk. Yang kedua, terjadi trombosit yang turun dengan kondisi fisik yang tidak terlihat. Saya juga nggak tahu ya kalau trombosit itu apakah ada efek dari fisik, kelihatan lemah atau seperti apa. Tapi sewaktu itu menurut tim dokter trombosit turun, tapi kondisi anak baik-baik saja. Yang menjadi kebingungan kenapa ini menjadi terus menurun. Dan alhamdulillah izin Allah, orang tuanya membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali, ditiupkan ke ubun-ubunnya setiap selesai satu surat. Karena surat Al-Ikhlas itu 5 ayat. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang
banyak lagi kepada sahabat kita semua. Mohon maaf jika ada terselip kata, terselip tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.